sakitnya Bu, perut saya Bu. Iya Ibu, sepertinya Ibu mau melahirkan ini Bu. Coba tekukkan ke Ibu, tekukkan ini Ibu. Ibu, ini memang seperti sudah mau melahirkan Ibu. Tanpa anus membuka Ibu, perineum Ibu juga menonjol. Ya Bu. Saya periksa dulu ya Ibu. Punggung bayi Ibu berada di sebelah kiri nih Bu. Dan gerakan janinnya juga kuat ini Bu. Nanti Bu, jika Ibu merasakan sakit dan terus menerus, Ibu tarik nafas melalui hidung yang sangat panjang ya Ibu. Terus Ibu Bu. tarikan nafas melalui hidung Bu. Terus keluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan Ibu. Ibu lakukan secara terus menerus jika Ibu merasakan sakit Ibu. Ya Bu. Setelah itu nanti saya ajarkan keluarga Ibu untuk menopang badan Ibu dan asisten saya untuk menekan simpisis Ibu. Kak, kakak adik Ibu ini Kak, Ya. Kak bisa bantu kami Kak untuk menopang badan Ibu Kak, agar posisi Ibu seperti neck rover. Bu, tangan Ibu mengepit kepala paha Ibu sampai siku ya Bu dengan secara melebar. Asisten tolong bantu saya untuk menekan simpisis Ibu. Bu, nanti seperti ini ya Bu ya posisi Ibu saat Ibu merasakan sakit dan terus menerus. Ya, Bu, turunkan necknya lagi Bu. Bu, Ibu miring kiri dulu Ibu. Setelah itu lakukan cuci tangan dengan cara 7 langkah. Singsingkan lengan baju sampai ke siku. Lepas aksesoris dan cuci tangan di air yang mengalir. Lakukan dengan cara 7 langkah. Pertama, kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, bersihkan dengan air yang mengalir. Setelah itu keringkan dengan handuk yang bersih dan steril. Setelah itu persiapan alat. Yang pertama ada kartu set lengkap, Near Beacon, kapas betadine, kapas DTT, spuit 3 cc, oksitoksin, dan peralatan ibu dan bayi. Setelah itu patahkan oksitoksin dan masukkan spuit ke dalam bak instrumen. Itu pasang handscoon dengan sebelah tangan, yaitu dengan sebelah tangan kanan. Setelah itu, masukkan oksitoksin yang dipatahkan tadi ke dalam spuit dengan menggunakan teknik one hand. Lakukan pendekatan alat. Setelah itu lengkapi penggunaan handscoon. Itu kita lakukan pemeriksaan dalam. Sebelum melakukan periksa dalam, kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Yang tangan kiri membuka labia. Bersihkan labia kiri dengan sekali usap. Labia kanan sekali usap dari atas sampai ke bawah. Setelah itu, lakukan periksa dalam. Masukkan tangan secara obstetrik ke dalam vagina ibu. Tidak terdapat molase. Pembukaan porsia sudah lengkap dan ketuban tidak ada lagi. Setelah itu keluarkan tangan secara perlahan-lahan. Setelah itu
cuci tangan dengan menggunakan larutan klorin. Buka handscoon secara terbalik. Bu, pembukaan ibu sudah lengkap. Sekarang saya mau mendengar denyut jantung ibu ya ibu. Ya Bu. Periksa ya ibu. Dengan tangan kiri memegang nadi ibu, tangan kanan untuk melihat waktu. Bayi ibu sehat ibu, denyut jantungnya juga bagus, dan nadi ibu juga normal. Setelah kepala bayi nampak 5-6 cm dari vulva atau kroning, maka pasang handuk garing di atas perut ibu. Setelah itu pasang alas bokong. Ibu, sedikit ya ibu. Setelah itu atur posisi ibu secara back Robert. Nyaman ibu posisi seperti ini bu? Nyaman Bu. Ibu. Setelah itu dekatkan alat. Dekatkan lampu sorot. Maka gunakan handscoon steril yang ada di bag instrumen. Setelah handscoon terpasang, maka lakukan episiotomi saat ibu berkontraksi. Ibu, jika ibu sudah merasakan sakit atau kontraksi yang sangat kuat, ibu posisikan seperti yang saya ajarkan tadi ya ibu. Setelah itu, kontraksi ibu kuat, maka lakukan episiotomi dengan mediolateral. Sedikit ya ibu. Setelah kepala bayi lahir, ternyata bahu bayi tidak lahir. Maka kita lakukan dengan teknik keyboard, yaitu tangan kiri menyanggah kepala bayi bagian bawah, tangan kanan masuk ke dalam vagina secara obstetri untuk menyusuri bahu posterior bayi. Setelah menemukan bahu posterior bayi, menekan bahu dan mengecilkan bidang bahu. Setelah itu minta bantuan asisten untuk menekan simfisis ibu. Ikuti aba-aba saya ya. Lakukan traksi curam atas. 1, 2, 3. Lahirlah bahu posterior. Setelah itu letakkan tangan secara biparietal untuk melahirkan bahu anterior bayi. Setelah bahu anterior bayi keluar lahir, maka lakukan sanggah susur. Dan seluruh badan bayi keluar dan lahir, maka keringkan bayi dengan handuk kering di atas perut ibu. Setelah kepala bayi lahir, ternyata bahu bayi tidak keluar, maka gunakan teknik corkscrew, yaitu dengan cara tangan kiri menyenggah kepala bayi, tangan kanan masuk secara obstetri ke dalam vagina ibu, menyusuri bahu. Setelah itu capit bahu posterior bayi dan tangan kiri mencapit bahu anterior bayi. Setelah itu minta bantuan asisten untuk mendorong fundus uteri ibu. Asisten, ikuti aba-aba saya ya. Lakukan putar 180 derajat ke arah muka bayi untuk melahirkan bahu posterior. 1, 2, 3. Ini tetap gini Pak. Setelah itu lakukan putar 180 derajat lagi untuk melahirkan bahu anterior bayi. Setelah itu letakkan tangan secara biparietal dan lakukan sanggah susur. Setelah bayi lahir, keringkan, letakkan bayi di atas perut ibu, lalu keringkan dengan handuk kering dan lakukan pemotongan tali pusat. Setelah kepala bayi
bayi lahir, ternyata bahu bayi tidak lahir, maka gunakan teknik squat adduction, yaitu dengan cara tangan kiri menyenggah kepala bayi dan tangan kanan masuk ke dalam vagina ibu secara obstetri, menyusuri fossa antecubiti sampai ke siku. Setelah itu, tangan kiri pindah ke puncak kepala bayi dan minta asisten untuk mendorong fundus uteri ibu. Ikuti aba-aba saya ya. Setelah itu, lahirkan lengan posterior bayi dengan cara seperti mengusap muka bayi. Setelah itu, letakkan tangan secara biparietal untuk melahirkan bahu anterior. Setelah itu, lakukan sanggah susur. Setelah badan bayi lahir, maka letakkan di atas perut ibu dan keringkan menggunakan handuk kering. Dan lakukan pemotongan tali pusat. Setelah itu, bereskan alat. Masukkan alat yang telah dipakai ke dalam larutan klorin. Rapikan alat. Setelah itu, cuci tangan dengan larutan klorin. Buka handscoon secara terbalik. Dan lakukan cuci tangan secara 7 langkah kembali.